Mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa bi nasrillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengkaji tentang al-wa'ad dan wa'idnya Allah. Jadi dalam Quran itu ada yang disebut sebagai al-wa'ad dan juga al-wa'id. Wa'ad itu artinya janji-janji, wa'id juga adalah ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ya kadang memberikan peringatan, ancaman, juga memberikan angin segar, kabar gembira, memberikan motivasi, memberikan satu harapan. Ini imbang antara janji, ancaman, antara peringatan dan memberikan solusi, harapan-harapan supaya kita itu tetap dalam koridor kita, dalam koridor sebagai abd atau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab Al-Hikam ini bab yang ke-7 tentang wa'idnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang janji-janjinya Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Imam Athaillah Asy-Syakandari, itu beliau mengatakan la yusyakkinannak fil wa'di. Tidak terjanjinya atau tidak terjadinya suatu janjinya Allah, padahal itu adalah sesuatu yang sudah datang waktunya. Karena Allah itu seringkali berjanji, memberikan janji-janji kepada kita. Misalnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada musibah, kesusahan, itu pasti akan ada kemudahan. Itu satu janji-janjinya Allah. Kemudian disebutkan juga bahwasanya dalam surat Az-Zalzalah itu inna anzalnahu fi lailat Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kemudian famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu Allah sampaikan
barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Ini kan janjinya Allah. Jadi kebaikan tidak akan meleset kepada pelakunya. Begitu juga sebaliknya. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan, artinya siapapun ini tidak terkecuali. Jadi orang-orang yang sudah kemarin dalam bahasan hukumnya adalah taklif. Kalau orang-orang yang sudah mukallaf terkena taklif hukum, maka berbuat baik ya ada kebaikan yang dia akan peroleh. Ketika melakukan perbuatan buruk pun akan ada keburukan yang menimpa dia. Ini satu janji sistem hidupnya Allah yang diberikan kepada kita itu begitu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka ansa ahsantum ya li anfusikum. Kebaikan itu untuk dirimu. Enggak kemudian kebaikannya menjadi milik orang lain atau tertukar dengan orang lain. Ini satu hal yang tidak mungkin. Artinya apa? Janjinya Allah ini adalah satu kepastian. Tapi kemudian andai kata kita berbuat baik, kita belum menemukan hasil dari kebaikan itu, dari janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra. Ketika kita itu terhimpit kesusahan, itu kemudian ya Allah kapan sebetulnya ada kemudahannya. Ini kan kita seringkali nunggu-nunggu. Kita seringkali nunggu-nunggu tentang hasil dari apa yang kita upayakan. Kita seringkali nunggu-nunggu dari janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian diajarkan bagaimana kita bersikap ketika janji itu sudah datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa belum mendapatkan hasilnya. Nah, ini cara bagaimana mengelola hati. Maka disampaikan oleh Imam Athaillah As-Sakandari, la yusyakkinannaka fil wa'di. Tak terjadinya sesuatu yang dijanjikan, adamu wuqudil mauqud, padahal waktunya telah tiba. Maka ini yang menjadi perhatian dan cara mengelola hati. Wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sarirat. Kata beliau, janganlah sampai membuatmu ragu terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Yang demikian tidak menguburkan pandangan mata batin kita. Karena kalau kita kemudian nunggu-nunggu janjinya Allah, ya Allah katanya al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Misal, Islam itu tinggi, wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang mengalahkan Islam. Kemudian kita melihat hal yang faktual, kok Islam atau umat Islam masih di bawah tekanan misal. Kok umat Islam dalam peradabannya masih kalah misal. Padahal tadi janjinya Allah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, atau janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hal yang demikian itu harus kita sikapi. Sikapi itu jangan sampai kemudian janji itu menghilangkan dari pengharapan kita. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika perang Khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan membuat parit yang luar biasa di gurun pasir. Nabi disarankan membuat parit, yang parit itu adanya di tempat padang pasir yang isinya batu-batu yang begitu banyak.
Artinya kan tingkat kesulitannya dibandingkan kita menggali tanah yang ada di kita Indonesia itu kesulitannya luar biasa. Nabi SAW itu kemudian bersama sahabat membuat parit. Yang parit itu digambarkan supaya bisa membendung orang-orang kafir yang saat itu bersekutu. Makanya perang Khandaq itu disebut sebagai perang Ahzab. Ahzab itu artinya perang koalisi, karena orang-orang kafir itu berkoalisi. Baik kafir Mekah, kemudian Yahudi, Nasrani itu berkoalisi untuk menghadapi Rasulullah. Maka dalam menghadapi Al-Ahzab atau koalisi kafir itu, Nabi kemudian membuat parit yang disifati kuda terbaik itu kira-kira nggak bisa melompat. Artinya apa? Begitu lebar, yang kuda terbaik pun andai kata melompat tidak bisa, jatuh. Itu Nabi membuat parit. Ketika membuat parit ada batu yang besar yang susah untuk dipecahkan apalagi digeser. Nah, saat itu Nabi minjem pemecah batu dari sahabat. Kemudian saat Nabi SAW memecahkan batu itu ada percikan api. Kan biasa benda tajam ketemu dengan batu lalu mercik api. Nabi SAW itu terucap bahwasanya percikan api itu sampai ke Syam. Syam itu waktu itu dikuasai oleh orang-orang dari Romawi. Artinya apa? Bahwasanya Nabi SAW nanti itu akan menguasai Romawi. Itu makna daripada bahwa percikan api itu terlihat sampai Romawi. Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa Romawi nanti akan tunduk di bawah kekuasaan kita, kata Nabi SAW. Padahal saat itu Nabi dalam keadaan terpepet, yang mau melawan dari tentara-tentara Ahzab, tentara-tentara gabungan saja belum tentu menang. Tapi visinya Nabi begitu luar biasa, sangat jauh. Nabi dalam keadaan terpepet saja itu kemudian menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa nanti Romawi akan berada dan takluk di bawah kekuasaan Islam. Ini kan satu janji. Dan janjinya Allah melalui lisan Rasulullah SAW itu sampai Nabi SAW wafat itu belum kesampaian. Artinya apa? Bahwa kadang janji-janji Allah baik melalui Allah langsung, melalui wahyu maupun melalui wahyu dengan lisan Rasulullah SAW itu kadang janjinya itu butuh waktu. Tidak lantas kemudian begitu disampaikan langsung terjadi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di dalam hadis itu disebutkan di antara ciri kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ka'bul Akbar. Ini dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Itu ada hadis ini biasanya dikutip seperti misalnya dalam kitab Burda yang sering ada solawatan itu, atau Al-Barzanji, atau dalam kitab biasanya hadis ini dikutip dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah, karena ini hal yang penting. Ka'bul Akbar itu orang Yahudi yang tahu tentang Alkitab, yang di dalam kitab itu Ka'bul Akbar itu punya seorang ayah yang ahli kitab, yang dia itu punya peti yang di dalamnya ada kitab yang rahasia yang memuat tentang Rasul terakhir, yaitu baginda Rasulullah SAW.
ketika bapaknya itu meninggal dunia, itu kotak peti yang nggak pernah dibuka itu kemudian Ka'bul Ahbar membukanya. Di antara yang dibuka dan dibaca oleh Ka'bul Ahbar itu adalah sifat Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian jadi hadis disampaikan oleh beliau Ka'bul Ahbar, ciri dari Nabi yang terakhir adalah wulida bi Makkah, dilahirkan di kota suci Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya itu di Madinah, atau wa hijratuhu bil Yasrib atau Madinah kalau yang sekarang. Kalau yang kedua ini Ka'bul Ahbar ketika itu sudah percaya, oh ini Muhammad memang lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah. Tapi beliau itu belum serta-merta beriman kepada Rasulullah karena ada satu lagi cirinya, yaitu apa? Wa sultanuhu fis Syam. Kerajaannya itu sampai ke Syam. Ini kan belum terjadi. Belum terjadi sampai Nabi SAW itu wafat. Syam itu daerah Palestina belum tertundukkan atau belum merdeka, belum di bawah kekuasaan kaum muslimin. Meskipun tadi Nabi sudah menjanjikan di dalam keadaan serba susah, lagi buat parit yang begitu susah, menghadapi orang-orang Ahzab juga belum tentu menang, padahal tentara mereka itu tentara yang sudah sangat profesional, dilengkapi dengan peralatan yang juga luar biasa, apalagi gabungan. Dalam keadaan seperti itu Nabi masih menjanjikan bahwa nanti Yunani atau Syam itu akan takluk di bawah kekuasaan Islam. Nah, ini Ka'bul Ahbar juga begitu, nunggu-nunggu. Sebab apa? Dalam peti, dalam tulisan kitab yang ada di peti bapaknya itu tertulis Nabi yang terakhir adalah mauluduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya sampai ke negeri Syam atau Palestina. Makanya Ka'bul Ahbar itu belum masuk Islam. Nah, baru masuk Islam itu setelah kaum muslimin itu di bawah kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab, yang kemudian Umar bin Khattab menundukkan Syam dan Palestina itu berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Baru Ka'bul Ahbar itu percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul seorang Nabi, seorang Rasul yang dijanjikan oleh Allah, yang tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil, termasuk di dalam peti bapaknya yang ahlu kitab itu yang disimpan rapi, nggak pernah terbuka karena saking rahasianya. Itu akhirnya kemudian Ka'bul Ahbar itu akhirnya masuk Islam karena betul-betul terbukti mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Jadi kerajaannya sampai ke negeri Syam. Jadi ketika janji Allah Subhanahu wa taala itu belum terbukti, itu jangan kemudian kita berkecil hati, apalagi kemudian suudzon sama Allah. Nah, seperti misalnya tadi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Islam nanti di akhir zaman akan kembali memimpin, akan menjadi besar, akan menjadi pengayom kepada semuanya. Nah, ini menjadi harapan kita bahwasanya Islam nanti akan menjadi penguasa dunia, Muslim akan menguasai. Nah, ini meskipun kita mungkin tidak berada atau belum berada di zona itu, tapi kita yakin bahwa al-wa'ad
dan wa'idnya Allah, janji dan ancamannya Allah itu pasti presisi, pasti pas. Ini bab yang ke-7. Kemudian yang ke-8, idza fataha laka wajhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridun ay yuta'arrafa ilaih. In fatahalaka wijhatan minat ta'arruf, jika Allah membukakan pintu makrifat bagimu. Pintu makrifat artinya pintu tentang kebenaran-kebenaran dari janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu tentang tahu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ainul yakin, dengan kebenaran yang memang sejatinya kebenaran. In qalla amaluk, meskipun amal kita itu sedikit, tidak seimbang dengan makrifat yang Allah berikan kepada kita. Ma fataha laka illa wa huwa yuridun ayyata'arrafa ilaih. Maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu sedikit. Jadi kalau kita itu bisa bermakrifat padahal amal-amal kita itu sedikit, maka Allah bukakan bagimu hanyalah karena Dia ingin memperlihatkan diri kepadamu. Jadi kadang-kadang makrifatnya kita tahu tentang kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mesti disebabkan karena amal-amal kita. Jadi kadang-kadang kita itu kan seolah ya punya persepsi diri, punya persepsi sendiri bahwa ketika misal kita itu kemudian mendapatkan rezeki, itu mungkin karena tahajud kita, mungkin karena duha kita. Seringkali kita berpersepsi seperti itu. Meskipun itu di antara janjinya Allah. Di antara janjinya Allah kan melalui lisan Rasulullah, orang yang sholat duha itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah kecukupan dunia kita. Rizkinya tercukup. Itu satu janji. Tapi janji itu kadang-kadang membuat kita kemudian ya tadi, kalau kita ini kemudian karena sebab ibadah kita. Padahal sebelum kita mungkin rutin duha, sebelum kita rutin tahajud, sebelum kita banyak amal ibadah, itu rahmat dan karunia Allah, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu kan juga sudah tidak terhingga, sudah sangat banyak. Nah ini yang seringkali kemudian menjadikan kita itu seperti tertipu karena tadi kadang hadzun nafsi kita merasa bahwa ini duha kita, padahal kita duha, kita tahajud itu juga bagian dari nikmat yang Allah berikan. Kita sehat, kita sempat, kadang-kadang untuk tahajud saja susah. Tahajud dan duha kita itu ya diantara nikmatnya Allah. Maka kita di dalam semua hal itu kita harus kembalikan bahwasanya semua yang kita nikmati, semua yang kita dapati, kita miliki adalah semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat kecil sekali di antara sebab ikhtiar kita. Duha kita dibandingkan dengan nikmat yang sebegitu besar dari Allah, rasanya nggak cukup. Rasanya kecil sekali. Nah ini yang seringkali hadzun nafsi atau kepentingan pribadi, ego pribadi, seringkali kemudian lebih muncul dibandingkan kita memunculkan semuanya adalah rahmat Allah. Nah ini yang kadang menjadikan pintu masuknya setan untuk
yuwaswisu fi sudurin nas. Ini seringkali kemudian kita didorong seolah-olah hasil dari jeripayah duha kita, hasil dari ilmu kita, hasil daripada pintarnya kita menjadikan kita itu begini. Nah, ini sebetulnya adalah tipu daya yang disifati oleh Quran, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Jadi sampai sebegitunya Al-Imam Athaillah itu supaya kita tidak gampang ujub. Ujub itu merasa bangga hasil dari karya kita atau hasil ibadah kita, hasil usaha kita. Yang dikedepankan terus ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikedepankan terus ya Allahu Akbarnya. Bahwa kalau Allah enggak menggerakkan, kita yang enggak akan melakukan kebaikan. Jadi Allah membukakan pintu ma'rifat itu adalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepada kita. Jadi ketika antara yang dijanjikan Allah, misalnya sholat duha mendatangkan rizki, sedekah menjadikan kita terhindar dari bala, dari cobaan, atau sedekah kemudian menjadikan jalbu rizki itu tertarik, itu sebetulnya dalam rangka Allah ingin memperkenalkan diri bahwasanya ini loh betul-betul yang aku janjikan itu betul-betul adalah ada, yang aku janjikan itu betul-betul terpenuhi. Ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika yang dijanjikan Allah itu belum terpenuhi menurut kacamata kita, itu berarti kita bukan kemudian Allah itu ingkar janji, sebab Allah punya sifat la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah dalam Quran sangat jelas, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Maka apapun yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi. Yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi. Jadi makrifat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tergantung dari amal kita. Makrifat yang mungkin Allah berikan kepada kita tidak mesti karena amal perbuatan kita. Kadang-kadang Allah ingin cepat mengenalkan diri. Kadang-kadang Allah menunggu supaya mereka itu tetap dalam istiqomahnya kebaikan. Atau Allah kemudian menjadikan mengkonversi dengan yang lain. Kita berdoa belum terkabul, mungkin doa kita akan terkabul untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk zuriyah kita, keturunan kita. Seperti tadi, Rasulullah SAW berjanji untuk kebebasan Palestina, kebebasan dari Syam, itu saja terjadi setelah sekian tahun dari Nabi SAW wafat. Baru setelah kepemimpinan di bawah Khalifah Umar bin Khattab, baru itu terjadi betul-betul. Sampai tadi Ka'bul Ahbar pun masuk Islam sampai nunggu terjadinya wasultanuhu bisa, sampai Islam itu menyebar atau menguasai daerah Syam. Jadi Imam Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kepada kita jangan kemrungsung atau jangan ingin cepat-cepat nagih janjinya Allah. Dan juga jangan terlalu bersenang ketika janji Allah itu cepat datang kepada kita. Jangan terlalu buru-buru senang ketika kita sudah bermakrifat, melihat langsung janjinya Allah. Jangan kemudian
kita membusungkan dada, ini karena amalku, ini karena ibadahku, ini karena ilmuku, ini karena aku begini. Nah, kalau itu yang terjadi berarti termasuk orang-orang yang dihembuskan. Karena apa? Setan itu begitu luar biasanya ngelimpai kita. Kapan bisa tergoda dengan hal-hal yang sangat lembut. Kadang orang-orang yang semacam ini kan susah untuk digoda, kecuali hal-hal yang lembut, yang seolah-olah bukan godaan. Padahal hadzun nafsi, kepentingan pribadi itu ya tadi hembusan-hembusan dari yuwaswisu fi sudurin nas, dari setan yang dihembuskan di dalam hati kita, sangat-sangat lembut. Jadi itu dalam pengelolaan hati, supaya hati ini tetap dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dilanjutkan ke bagian yang kedua, pembahasan tentang bab yang kedua ini, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.